pemirsa, kembali lagi dengan Ngopi bersama Asep Tapib DPJ TV. Kita lanjutkan lagi ngomong tentang adab ya. Nah, Ustadz, ada keterangan salamatul insan bihifdil lisan. Tapi ini ada kaitan dengan adab juga? Betul. Jadi keselamatan seseorang itu ada pada bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Nah, lisan ini kan salah satu kata-kata Pak Haji Roma Irama kan tidak bertulang, tuh ya. Lidah ya. Ya, lidah itu tidak bertulang, lisan itu tidak bertulang, tapi memang sangat luar biasa bisa menyakiti orang jikalau tidak dijaga dengan baik. Jadi seperti halnya pisau lah. Pisau itu kalau kita gunakan untuk kebaikan ya baik, tapi jika tidak maka akan menjadi membuat orang lain tersakiti. Nah, ini lisan. Nah, salah satu bentuk dari adab ini adalah bagaimana kita melakukan atau berbicara dengan lisan kita, mana yang baik, mana yang tidak baik. Bertutur kata betul, ya. Bahkan kata kaulan Rasul, karima, kaulan apa lagi? Kaulan karima, kaulan aziza dan seterusnya itu banyak di dalam Al-Quran. Syadidan itu dalam Al-Quran disebutkan. Karena memang yang namanya lisan, bahkan kata Rasul, kalau memang engkau tidak mampu untuk mengucapkan yang baik, lebih baik diam gitu ya. Kul khairon wal yakul khairon auliyasmut begitu ya, katakan ya yang baik, kalau enggak diam saja begitu. Nah, itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Memang lidah tak bertulang kan, kadang-kadang lain di bibir lain di hati. Betul. Ya. Itu kata lagu ya. Kata lagu ya, betul. Karena memang yang namanya lisan ini menjadi satu hal yang bisa dicirikan tadi. Orang yang memiliki adab itu salah satunya ya terlihat bagaimana lisannya. Kalau lisannya, kadang-kadang ada orang yang jarang berbicara, itu kan orang lebih hormat. Kita lebih karakternya seperti apa tidak terbaca. Tapi kalau ada orang yang sering berbicara kemana-mana, kita bisa membaca karakternya. Oh, ini karakternya seperti ini seperti ini. Ternyata apa yang disampaikan Rasul memang betul. Ya, dengan cara diam, maka kita akan memiliki, atau di mata orang lain kita akan insya Allah lebih mulia. Gitu. Daripada banyak omong kemana-mana ya. Daripada banyak omong kemana-mana. Dan ketahuan, kan kalau kata pepatah asing itu, you are what you read and you are what you speak. Nah, jadi kamu itu apa yang kamu baca dan kamu itu apa yang kamu ucapkan. Ya. Jadi ucapanmu itu dan melihat strata ya. Ya, bisa jadi, tapi Kang Asep zaman sekarang makan ada orang yang diam, nggak banyak bicara, tapi jarinya ini, jarinya. Jadi sekarang mungkin konotasi atau implementasinya bukan hanya di mulutnya saja. Nah, hati-hati juga dengan jarinya, gitu ya. Karena bisa jadi orang diam, tapi jarinya bergerak, bikin status, bikin sesuatu yang menyakiti orang. Nah, zaman sekarang itu mungkin perluasan di media sosial. Kalau dulu mungkin belum ada, di zaman Rasul tidak ada seperti jadi itu. kalau dulu mah ada mulutmu harimaumu, nah sekarang mah jarimu ya, seperti itu. Jadi, bukan hanya ngomong buruk, nulis buruk juga bisa jadi. Betul, itu, sekarang seperti itu. Jadi lisan ke tulisan ya. Lisan ke tulisan. Berarti kalau tadi salamatul insan bihifdil lisan, sekarang salamatul insan bihifdil tulisan. Betul, bisa seperti itu. Jadi tulisan juga akan mempengaruhi keselamatan kita. Betul, adab seseorang. Banyak kan yang sekarang tidak selamat gara-gara status ya. Nah, itu. Kata-kata kotor, umpatan ya. Kotor. Yang bersih saja dimasalahkan, apalagi yang kotor. Ya. Gitu. Dan tidak bisa dihapus lagi kadang-kadang kan ya, yang namanya status itu atau jejak digital itu. Nah, sulit. Bisa dikembangkan contoh adab di kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, bagaimana adab di kehidupan sehari-hari? Contoh kalau dalam implementasi di sekolah ya, Kang Asep. Misalnya ada siswa datang atau datang ke sekolah. Yang pertama mungkin kami dari guru salam dulu dan sapa. Ya. Mungkin saja ada anak yang terus saja lurus, tidak menganggap gurunya. Nah, itu terlihat bagaimana anak itu memiliki adab yang baik. Karena karakter itu kalau kami di SMK ini akan terbawa sampai ke dunia kerja. Ya, itu sementara dunia kerja sering menyampaikan bahwa kami itu tidak membutuhkan anak-anak yang pintar secara hanya yang paling kami utamakan bahkan soft skillnya atau karakter adabnya. Ya, kalau mereka sudah memiliki itu bahkan menjadi nilai jual yang lebih mahal daripada ilmunya. Makanya sinkron dengan hadis tadi.
gitu ya, al adabu fauqal ilmi tadi. Jadi adab itu lebih tinggi dari Pada ilmu. jadi adab dulu Adab baru dulu, ilmu. baru ilmunya. Nah, Setinggi-tingginya ilmu kalau tidak beradab. ya tidak bermanfaat mungkin ya, manfaatnya Nah, sedikit. itu dari agama kan adab begitu pentingnya. Di bangsa kita pun para pendiri bangsa ini juga menyimpan adab itu dalam dasar negara kita ya. Betul. Yang sila kedua itu Sila kan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. beradab. Itu luar biasa ya pendahulu kita itu. Ya, founding father kita sudah memikirkan sampai sejauh itu ya, konsep Karena Pancasila. memang tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh agamis dulunya ya, yang melahirkan bangsa ini memang orang-orang sempurna ya dari sisi kemanusiaannya. Betul. Dia agamis, dia nasionalis. Nasionalis juga. Nah, jadi lahirlah Pancasila yang begitu hebat ya. Yang diawali dengan ketuhanan ya, kita harus tauhid ya. Betul, tauhid. Tuhannya juga Esa ya. Esa, Ada semua. banyak. Jadi Indonesia Tuhannya satu. Kemudian manusianya beradab. Dan selalu bersatu. Nah, Manusia. jadi makhluk wahidan ya. Ya. Kal jasadil wahid Wasaton, gitu. ya. Wasaton. Kemudian musyawarah. Musyawarah yang keempat. Itu Islam ya. Islam juga yang terakhir itu adil. Adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia. Jadi bagi seluruh, bukan bagi sebagian saja ya. Jadi usulan kesejahteraan itu hebat, itu bukan untuk pengusaha saja, misal untuk pengusaha peci saja kekayaan itu tidak. Ya, termasuk yang pakai peci juga harus. Misal ini nih pengusaha peci manis peci ya. manis. Manusia istimewa. Dengan pecinya jadi manusia istimewa, semuanya dibagi. Ya, betul. Itu ya. Adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panjang ya kalau bicara adabnya. Betul. Kita lanjutkan nanti di segmen terakhir ya. Ya. Silakan yang mau lewat.